Oke. Nah, fungsi kuadrat sendiri bentuk bakunya atau notasinya sering kita sebut di sini ada y atau fx ya, karena memang fungsi itu hasil ketika kita masukkan sebuah nilai variabel x maka akan menghasilkan nilai y ya. Kalau kita lihat di sini y atau fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Itu bentuk bakunya. Nah, di situ ada huruf a, b, c. Nah, huruf a, b, c ini nanti akan diganti sesuai dengan apa yang ada di soal. Oke. Ya, di sini kita lihat fungsi kuadrat bentuk bakunya adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Yang bisa kita ganti adalah a, b, dan c. Seperti misalkan y atau yang biasanya langsung fx ya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2 ya. Nah, di sini kalau kita tidak teliti di sini di depan x kuadrat itu seakan-akan nggak ada angka, padahal ada angka di depan x-nya. Maka kalau kita tuliskan a, b, c-nya, a-nya bernilai 1 ya, kemudian b-nya bernilai 3, c-nya bernilai 2. Karena menggantikan posisi a, b, c yang ada di samping. Nah, di sini ada ketentuan juga bahwa A-nya itu tidak boleh 0. Karena kalau misalkan A itu 0, maka dia bukan fungsi kuadrat bentukannya. Justru nanti menjadi fungsi biasa, fungsi pangkat 1 ya. Atau variabel aljabar biasa. Oke. Fungsi kuadrat mempunyai domain dan rank himpunan bilangan real. Ingat bahwa bilangan real itu adalah bilangan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Berarti boleh nanti hasilnya itu adalah uh, positif atau negatif ya, tergantung dari jawabannya. Kemudian grafik fungsi kuadrat nanti berbentuk parabola. Bisa nanti ada ini ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nanti di sini ada ketentuannya. Oke. Nah, di dalam fungsi kuadrat biasanya kita ditanyakan untuk nilai faktornya atau pengisi x-nya berapa. Waktu itu kan pernah kita singgung ya di persamaan. Contohnya kita diminta untuk mencari nilai faktor dari x kuadrat plus 3x plus 2. Apa itu faktor? Ya, faktor adalah kemungkinan x-nya itu bilangan berapa ya. Kalau kita lihat di sini ada x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Ada dua cara bagaimana kita kalau faktor biasanya nanti di sini bernilai 0. Ya. Kalau bernilai 0 berarti nanti bisa dicari faktor. Oke. Nah, faktor nanti bisa kita cari pertama dengan rumus ABC, sering disebut sebagai rumus ABC. Ya. Di situ ada X1, X2 atau nanti ini adalah kemungkinan X pertama dan kemungkinan X kedua, nilainya yaitu min B plus minus akar B kuadrat plus 4AC dibagi dengan 2A. Di situ ada B, di situ ada A, di situ ada C. Ikuti apa yang ada di persamaan fungsi kuadrat. Ini min ya, min 4AC per 2A. Atau bisa juga dengan cara coba-coba. Cara coba-coba itu biasanya pastikan bahwa nilai A-nya itu bernilai 1. Kita gunakan cara coba-coba. Tapi kalau ternyata A-nya nggak sama dengan 1,
Bisa dengan cara coba-coba, cuman kalau yang belum terbiasa kan susah. Kalau saya terbiasa bisa coba-coba ya bisa. Kalau yang lain sudah terbiasa juga dengan cara coba-coba juga bisa juga. Oke, gimana cara coba-coba itu adalah ketika nanti X1 plus X2, enggak, ini dulu. X1 kali X2 ya, nanti akan bernilai C, lalu X1 plus X2 nanti akan bernilai B. Berarti kan kita harus tahu dulu fokus ke C-nya, faktor pengali C-nya itu berapa aja ya, faktor perkaliannya dicoba-coba sampai nanti dapat X1 kali X2 bernilai C, X1 plus X2 bernilai B. Ini menandakan bahwa angka yang harus sama ya, atas bawah sama, X2 dengan X2 yang di bawah juga harus sama. Nah, kita lihat di sini ada X kuadrat plus 3X plus 2. Pertama kita gunakan cara rumus ABC dulu. Oke. Berarti nanti X1-nya itu akan kita gunakan plus ya. Berarti kan min B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Itu dapat nanti X1. Kita masukin aja. Di situ kita perhatikan bahwa B-nya itu kan 3. Maka di sini menjadi min 3. Plus akar. Oke. B kuadrat, 3 kuadrat adalah 9. Dikurangi dengan 4 kali. A-nya kan 1 ya. Dari persamaan C-nya itu 2. Berarti kan 4 kali 2 itu ada 6. Bagi dengan 2 kali 1. Oke, di sini min 3 plus 4 kali, ini bukan 6 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 itu 8. Oke, di akar 1 dibagi dengan 2. Akar 1 kita ambil yang positif aja. Akar 1 itu kan 1. Berarti di sini min 3 plus 1 dibagi 2. Min 3 tambah 1 adalah min 2. Yang bawah 2, min 2 dibagi 2 adalah min 1. Maka X1-nya bernilai faktor ya. Kemungkinannya adalah min 1. Jadi kalau faktor itu adalah kalau misalkan dimasukin bilangan X yang akan kita cari nanti bernilai 0. Oke. Kemudian X2 itu ketika dikurangin. Kita langsung aja kan tadi kita dapat yang di akar itu adalah 1 kan ya. Akar B kuadrat min 4AC tadi dapat akar 1. Bisa langsung aja. Jadi nggak perlu kita runtutin lagi, bisa langsung. Berarti di sini min 3 min 1 dibagi dengan 2. Min 3 min 1 adalah min 4. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Maka faktor yang pertama adalah min 1, faktor yang kedua adalah min 2. Nah, kalau misalkan faktor itu benar, ketika angka-angka hasil ini kita masukkan ke dalam persamaan, hasilnya harus 0. Misalkan kita ambil sampel yang min 2. Kita coba ya, min 2 kuadrat tambah dengan 3 kali min 2 tambah dengan 2 sama dengan berapa di sini? Min 2 kuadrat 4, 3 dikali min 2 adalah min 6 tambah 2. Dan kebetulan memang karena tadi faktornya sudah benar, hasilnya di sini 0. Tapi bisa coba juga min 1, harusnya hasilnya 0 juga. Nah, ini untuk penggunaan rumus ABC. Adapun untuk coba-coba berarti kan kita fokus dulu ke C-nya. Di sini nilai C-nya adalah, kebetulan nilai C-nya itu 2 kan ya. Kebetulan nilai C-nya itu 2. Nah, 2 ini 1 kali 2 positif di sini ya. Ini kebetulan juga C-nya itu positif 2. Atau bisa min 1 kali min 2 ya kan ya. Bisa 1 plus 2 atau min 1 kali min 2. Oke. Kita coba-coba. Kalau misalkan sama-sama plus, berarti kan 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 1 plus 2 hasilnya 3. Kebetulan ini udah benar ya. Jadi kita langsung dapat
X1 kali X2 dapatnya adalah C, C-nya kebetulan 2. X1 tambah X2 hasilnya adalah 3, kebetulan B-nya adalah 3. Nah, sekarang coba kalau kita gunakan yang negatif. Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya adalah 2 ya, karena negatif kali negatif positif. Tapi kalau misalkan negatif 1 tambah 2, negatif 1 tambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Ternyata tidak terpenuhi. Maka untuk kemungkinan faktor yang nilainya adalah min 1, min 2 itu salah. Yang kita gunakan nanti adalah X-nya ya. Kita belum faktor ya, X-nya dulu. Berarti nanti X yang memungkinkan adalah plus 1 dan plus 2. Berarti nanti kalau kita gunakan coba-coba, kita bentuk dalam kurung dulu. X1 plus X plus 1, X plus 2 sama dengan 0. X-nya plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena positif 1 pindah kanan. X plus 2 sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena memang di situ hasil atasnya adalah 0 kalau persamaan kuadrat faktor ya. Ini jadi X min 2. Nah, keuntungan dari yang cara rumus ABC, dia langsung dapat X2-nya bernilai min 2. X1-nya bernilai min 1. Nah, kalau yang coba-coba lebih pendek, tapi harus terbiasa dulu ya. Karena kalau belum terbiasa biasanya salah. Lebih pendek, cuma nanti harus kita ubah lagi menjadi X sama dengan. Kan awalnya X plus 1 dalam kurung, X plus 2 dalam kurung. Dan ternyata hasilnya sama-sama ya, sama-sama min 1 dan sama-sama min 2. Itu penggunaan cara coba-coba. Oke. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Oke. Kemudian ada fungsi bentuk fungsi lain di sini, ada fungsi eksponensial umum. Jadi nanti akan ada eksponensial alami di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini kita dasarnya dulu aja. Pengenalan untuk fungsi eksponensial umum. Nah, bentuk baku dari fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan b pangkat x. Jadi x-nya berubah jadi pangkat atau x-nya ada di atas gitu. Di mana b-nya adalah bilangan dasar yang harus lebih dari 0 dan b-nya tidak sama dengan 1. Karena kalau b-nya 1 kan x-nya berapapun tetap x-nya 1. Maka jangan nanti gunakan b-nya itu 1. Bapak maaf, suaranya putus-putus, Pak. Yang lain suara saya putus-putus nggak? Iya, Pak. Oh, putus-putus. Bentar. Oke. Mungkin karena di sini lagi hujan gitu ya, jadinya putus-putus. Ya, nanti kalau ternyata kurang jelas bisa dicek di rekamannya. Oke. Ya, X-nya tadi menyatakan pangkat ya. Kemudian kita lihat
untuk domainnya adalah R. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas, R itu bilangan real maksudnya. Domain itu adalah himpunan asal. Jadi anggota-anggota yang ada di himpunan asal. Ring itu hasil ya. Hasilnya dari 0 sampai tanggal. Kenapa hasilnya 0? Karena memang gitu ya, kenapa hasilnya 0 ya? 2 pangkat negatif 1. Oke. Walaupun pangkatnya itu berupa negatif, hasilnya ini nggak mungkin negatif. Karena 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. 1/2 pangkat 1 adalah setengah. Setengah itu 0,5 dan hasilnya positif. Jadi ranknya pasti dari 0 sampai tak hingga. Nah, di sini apabila ada yang mendapatkan pangkatnya berupa pangkat negatif, itu dijadikan 1/. Misalkan 2 pangkat min 5. Itu sama aja 1/2 pangkat 5. Ya. Oke. Grafik fungsi eksponensial dia mempunyai asimtot sumbu X ya, untuk garis Y sama dengan 0 dan selalu memotong titik 0,1. Ya, di sini ada contohnya ketika, ini kebetulan kalau grafik bisa menggunakan aplikasi ya. Misalkan 4 pangkat X. Ini eksponen 4 pangkat X. Asimtot di sumbu X. Apa itu asimtot? Asimtot adalah grafik yang mendekati sumbu. Jadi sebenarnya ini tidak menyentuh sumbu X. Dia hanya mendekati. Kalau skalanya didetailkan lagi, dia akan tetap tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Itu yang disebut asimtot. Oke. Kita perhatikan di sini ada sifat-sifat dari fungsi eksponen. Yang pertama, A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Ini nanti ada 7 sifat di situ ya. Jadi perhatikan bahwa A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, tidak ada yang negatif ya. Kemudian A dan B-nya tidak sama dengan 1. Lalu untuk X dan Y-nya yang berupa pangkat itu merupakan bilangan real. Jadi nggak mungkin akar ya kalau eksponen umum tuh. Sifat pertama ketika AX kali AY, ini A-nya ya, nilai dasarnya. A-nya sama tapi pangkatnya berbeda dan dia dikalikan. Maka itu bisa langsung kita kalikan, kita jumlahkan pangkatnya. Oke, ya. Misalkan kalau kita gunakan contoh angkanya kan berarti 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2. Oke, di sini adalah 10 pangkat 5 plus 2. Atau 10 pangkat 7. Dan ini ketika kita coba menggunakan kalkulator gitu misalkan, tentu hasilnya akan sama. Ketika bentuknya adalah pembagian dan nilai dasarnya itu sama, ya A-nya itu sama, maka nanti dikurangin. Misalkan tadi 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 2. Ingat bahwa dalam eksponen itu kita bisa memindahkan nilai dasar dan pangkatnya bisa ke atas atau ke bawah dengan catatan pangkatnya berubah. Yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif jadi positif. Oke ya. Tadi kan ini ada eksponen yang ada di bawah. Kita bisa memindahkan ya angka 2 pangkat 2 yang di bawah ini ke atas dengan catatan pangkatnya berubah, yang awalnya positif jadi negatif. Berarti ini nilainya sama dengan 2 pangkat min 2. Oke. Nah, di sini 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2 awalnya di bawah bisa kita ke atas kan 10 pangkat min 2. Nah, ternyata ini kan menjadi perkalian pangkat. Ya udah, berarti kan ini 10 pangkat 5 ditambah dengan negatif 2.
Ini sama aja 10 di pangkat 5 dikurangi 2. Atau kita dapati 5 pangkat min 2 yaitu 10 pangkat 3. Jadi kalau misalkan kalian coba untuk menggunakan kalkulator, nanti akan ketemu nilainya sama. Antara 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 3. Lalu yang ketiga di situ ada nilai dasarnya adalah 2 buah angka yang dikalikan dan dia dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Itu bisa kita pecah jadi A pangkat X dikali dengan B pangkat X. Pembagian juga sama, jadi kalau pangkatnya itu 1 tapi angka dasarnya itu dibagi, maka tinggal dibagi pisah saja. Oke, kemudian yang pangkat dipangkatkan lagi. Misalkan ya, 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 6. Oke. Ini sebenarnya sama dengan 2 kali 5, 2 pangkat 5 kali 6 atau 2 pangkat 30. Ya. Ini kan sama aja kita tuliskan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 5 sebanyak 6 kali ya. 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ternyata ini sebagaimana sifat yang pertama, perkalian dengan pangkat yang dengan nilai dasar yang sama-sama 2, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Ini kalau kalian jumlahkan ya, yang 5-nya itu hasilnya adalah 30. Daripada kita menuliskan panjang seperti ini, kenapa nggak langsung kita kalikan aja pangkatnya. Oke, maka di situ langsung 5 kali 6, 2 pangkat 5 dipangkatkan 6 itu sama aja pangkatnya dikalikan. Maaf Pak, motong. Ya. Untuk nomor 3 sama 4, boleh dikasih contoh nggak Pak? Nomor 3 sama nomor 4. 3 yang mana? Yang itu. Yang sifat-sifat. Oke, nomor 3. Ketika ada 4 kali 2, ini kan ada perkalian ya, dipangkatkan dengan, kita angkanya kecil aja biar nggak banyak. Pangkatkan 3. Ini sama aja dengan 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kita lihat ya di sini. 4 kali 2 itu kan 8. 8 pangkat 3. 8 pangkat 3, 8 kali 8, 64. 64 dikali 8. Kok 4 kali 8? 512. Nah ini awalnya 4 pangkat 3 baru dikali dengan 2 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4, 16. 16 kali 64, 64 kali 4. 256. 4 pangkat 3, sorry, bukan pangkat 4. Kalau 4 pangkat 3 berarti 64. Karena 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 4, 64. 2 pangkat 3 itu 8. Ini kalau kita kalikan, 4 kali 8 hasilnya adalah 512. Ternyata terbukti ya, ketika kita gunakan contoh. Walaupun untuk pembuktian persamaan itu kita tidak bisa menggunakan contoh. Kita harus kembalikan ke variabelnya. Ya. Nah, itu contohnya. Oke. Lalu yang berikutnya ya. A dibagi B pangkat X. 8 per 4 akan kita pangkatkan 2. Kan sama aja 8 pangkat 2. Tadi ya boleh juga dengan 4 pangkat 2. Kita coba 8 dibagi 4 kan 2 ya. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yang sebelah kiri itu 4. Nah, kita lihat yang kanan. 8 adalah 64. 4 pangkat 2, 16. 4 dibagi 16 itu 4. Ternyata hasilnya sama. Oke, jadi boleh. Maksudnya boleh ketika tadi yang nomor 3, angka di dalam kurung perkalian, itu boleh kita pisah. Ini biasanya nanti ketika ada variabel ya. Misalkan dalam kurung itu 2X kali 5Y pangkat 2. Ini sebenarnya nilainya akan sama dengan 2X pangkat 2 dikali 5Y pangkat 2.
Oke. Itu contoh maksudnya. Oke, kita lanjut berarti ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung ditanyakan lagi. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ke-6. Ada A pangkat X sama dengan A pangkat Y, itu kita bisa ambil langsung pangkatnya. Kan nanti nilai X itu akan sama dengan Y di sini. Ini ada 6 sifat ternyata. Untuk X-nya tidak sama dengan 0. Ini sifat yang ke-7. Beda berarti ya. Sifat yang ke-6 dulu berarti A pangkat X sama dengan A pangkat Y. Oke. Itu biasanya nanti berarti bisa X sesuai sifatnya. Kalau dasarnya sama, tapi sifatnya berbeda. Yang sama dasarnya nilai dasarnya sama, maka berbeda. Maka kita bisa mencari nilai X-nya dengan langsung mengambil pangkatnya aja. Kita nggak melibatkan lagi nilai dasarnya. Jadi langsung 5X plus 3 sama dengan 13. Jadi kita abaikan nilai dasarnya. Berarti nanti akan dapat bahwa 5X sama dengan 13 min 3. X-nya sama dengan 10 dibagi 5. Maka nilainya adalah 2. Jadi kita dapat nilai X-nya adalah 2. Biasanya untuk mencari persamaan pangkat. Oke. Lalu sifat eksponen yang terakhir di situ ada ketika nilai dasarnya berbeda tapi pangkatnya itu sama, maka kita bisa abaikan pangkatnya, kita fokus ke nilai dasarnya. Misalkan 2 pangkat 4 ya, sama dengan 3X plus 1 pangkat 4 juga. Pangkatnya sama, nilai dasarnya berbeda, maka kita bisa langsung fokus ke nilai dasarnya saja. Berarti kan di sini 2 sama dengan 3X plus 1. Ya. 2 sama dengan, ini 2 min 1 karena 1 yang sebelah kanan pindah ke kiri. 2 min 1, 3X ya. Sini perkalian 3X, 3-nya pindah ke kiri jadi pembagian. Ini hitung-hitungan dasar ya, SMP kalau nggak salah. Atau SMA, saya lupa. Jadi X-nya dapat 1/3. Nah, maksudnya apa? Ketika pangkatnya sama tapi nilai dasarnya berbeda, maka kita bisa langsung fokus ke nilai dasarnya aja. Pangkatnya diabaikan. Berikut ini ada sebuah contoh, kita diminta untuk mencari nilai X. Oke, kita diminta untuk mencari X dari persamaan fungsi, ini pangkat ya, 2 pangkat X sama dengan 8X plus 2. Kalau kita lihat secara sekilas, di situ nilai dasar yang berbeda, yang sebelah kiri 2,
Yang sebelah kanan 8. Pangkatnya pun juga berbeda. Kalau kita lihat di situ, yang sebelah kiri pangkatnya adalah X, yang sebelah kanan pangkatnya adalah X plus 2. Maka bisa kita sederhanakan dulu. Jadi kita ibarat kata kita otak-atik gitu ya. Kita otak-atik sebenarnya 8 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3. Kalau kita lihat di sini 2 pangkat 3 akan dipangkatkan lagi dengan X plus 2. Oke, di situ ini sama dengan sifat yang kelima ya, pangkat dipangkatkan, sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi di sini oke. Jadi di sini kita lihat yang kita fokus ke sebelah kanan, 3-nya jadi dikali dengan X plus 2. Oke, 3 kali X adalah 3X. 3 kali 2 adalah 6. Oke. Kemudian di sebelah kiri itu nilai dasarnya 2, sebelah kanan dasarnya 2. Nilai dasar sama, pangkat berbeda, kita langsung fokus ke pangkatnya aja. Jadi langsung kita ambil X sama dengan 3X plus 6. Oke. Ini sebenarnya itu adalah plus 6 pindah ke kiri jadi sebentar. Kita pindahkan aja ya, yang X kita kelompokkan di sebelah kanan, yang angka saja kita kelompokkan sebelah kiri. 6 pindah ruas ke kiri jadi negatif 6. Oke. X yang sebelah kiri pindah kanan jadi negatif X. Kita dapat nilai di sini min 6 sama dengan 3X dikurangi X adalah 2X. Maka nilai X-nya adalah perkalian 2 pindah ke kiri jadi perkalian 1 per atau dibagi. Min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3. Oke. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai X. Oke. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, kita pakai yang salah satu contoh ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan, sederhanakan pangkat X. Kita coba yang nomor C di sini ya. Ada 1 min X pangkat 5 sama dengan 2X min 1 pangkat 5. Ini sebenarnya udah sama. Ini sifat yang terakhir kalau nggak salah tadi, nanti dicek aja. Yang di dalam kurungnya berbeda atau dasarnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Berarti kita langsung bisa fokus ke dasarnya aja. 1 min X sama dengan 2X min 1. Oke, nanti kita dapat X-nya, lalu kita coba pangkatkan dengan 5, ya kita kembalikan ke persamaan awal, apakah hasilnya sama. Nah, kita lihat X yang memenuhi. Berarti kan di sini kita kumpulkan aja X sebelah kanan, angka sebelah kiri. Oke, ini min 1 pindah kiri jadi 1 plus 1, ini pindah kanan. Jadi 2X tambah X. 2 sama dengan 3X. X-nya adalah 3 pindah kiri jadi pembagian kan ya. 2 per 3. Oke. Kita coba, berarti kan X dapat 2 per 3 di situ ya. 1 min 2 per 3 pangkat 5. Nilainya akan sama dengan 2 kali 2 per 3 min 1 pangkat 5. 1 dikurangi 2 per 3 itu adalah 1 per 3. Karena 1 kan 3 per 3. Yang sebelah kanan 4 per 3 dikurangi 1. Tadi 1 itu kan 3 per 3.
4/3 dikurangin dengan 3/3 sama-sama 1/3. Dan ternyata hasilnya sama nanti kalau kita pangkatkan. Oke, di sini ada huruf E ya. E itu adalah bilangan Euler. Jadi kalau di kalkulator kita cukup menggunakan E aja bisa, tanpa perlu kita ubah bilangan Euler ini ke sebuah nilai. Berikutnya ada fungsi logaritma ya. Oke. Ada fungsi logaritma. Bentuk baku fungsi logaritma adalah Y sama dengan B log X. Atau nilai X-nya itu adalah B pangkat Y. Untuk selanjutnya, ketika B sama dengan 10, kan nanti menjadi Y sama dengan 10 log X. Atau bisa langsung kita tuliskan log ya. Jadi kalau B-nya 10, kita langsung ambil log X saja. 10 log 5 itu sama aja log 5 aja. Atau log 5 itu sebenarnya adalah 10 log 5. Oke, ketika B-nya adalah sebuah bilangan E, maka ditulis Y sama dengan E log X, atau bisa kita jadikan nilai ln atau logaritma natural X. Nah, ini sebenarnya ada di kalkulus 2. Kenapa perubahannya seperti ini? Domain itu tadi adalah asal, ranknya adalah hasilnya. Jadi domainnya itu bilangan real semuanya boleh negatif berarti, tapi hasilnya nanti akan selalu paling kecil 0 sampai tak hingga. Jadi nggak mungkin hasil logaritma itu nilainya adalah negatif. Kemudian fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Ya, inverse itu kan fungsi kebalikan. Ya, jadi ternyata ada hubungan antara logaritma dengan eksponen. Di sini ya hubungannya. Bahwa ternyata X itu adalah eksponensial B pangkat Y. Grafik fungsi logaritma dan fungsi eksponen tersimetri terhadap garis Y sama dengan X. Grafik fungsi logaritma mempunyai asimptot tegak sumbu Y dan selalu memotong di titik 1,0. Jadi nanti dia akan mendekati atau hampir kritis menempel dengan sumbu Y. Ada grafiknya sebenarnya. Jadi bisa dicari aja. Sama dengan eksponen, logaritma pun mempunyai sifat. Oke, ketika nanti nilai X-nya adalah 1, X itu yang mana? X yang belakang tuh ya. Atau ketika nanti yang nilai belakangnya itu 1, hasilnya adalah 0. Jadi B log 1 langsung aja. Itu kita ganti dengan 0. B-nya berapapun ya. Ketika B log B itu hasilnya adalah 1. B-nya berapapun. Yang penting sama berarti nanti hasilnya 1. Ketika B pangkat B log M itu hasilnya adalah M. Oke, langsung aja gitu ya berarti ya. Terus yang 4, ketika B log M kali N yang belakangnya itu dikalikan, maka boleh kita pisah. Menjadi B log M tambah B log N. Kalau I yang belakangnya itu adalah pembagian, maka boleh kita jadikan pengurangan seperti ini. B log M dikurangi B log N. Oke, kemudian ketika B log M dipangkatkan dengan N, ternyata N-nya boleh pindah ke belakang jadi perkalian ya. N kali B log M.
Lalu di situ B log B pangkat M itu sama dengan M. Kenapa kan M-nya kan pindah ke depan jadi perkalian ya. M dikali B log B. B log B tadi berapa? Ternyata B log B dari sifat nomor 2 itu 1. Jadi M kali 1 hasilnya adalah M. Kemudian ada A log M itu sama dengan B log M dibagi dengan B log A. B log A. Nanti kita akan memunculkan sebuah bilangan B di sini. Biasanya 10 digunakan. Oke, di sini ada latihan soal, kita coba lihat ya, kita sederhanakan. Oke. Log X tambah log X min 3. Ingat di sini ada yang A ya. Yang di dalam angka belakang itu perkalian berarti, ini perkalian, sorry, salah pembagian ya harusnya. Ya, pembagian bukan pengurangan. Oke, log X tambah log X min 3 sama dengan 1. Ya, kita coba lihat. Yang nomor 2 dulu, yang C dulu deh. A log X sama dengan 2/3 A log pangkat, A log 27 tambah 2 kali. Ini sebenarnya ada perkalian ya. 2 kali A log 2 dikurangi A log 3. Kita coba sederhanakan. Kita bisa menyederhanakan yang di sini ada 27. Kemudian ya, kita lihat ya. A log X sama dengan, kita sederhanakan aja, 2/3 A log 27 itu kan tadi 3/3 ya, karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 3/3 ditambah dengan 2A log 2 dikurangin A log 3. Oke, 3 yang ini pindah ke depan jadi perkalian kan. Berarti 2/3 kali 3 A log 3 dikurangi dengan A log 2 A log X. Jadi di sini 2 A log 3 tambah 2 kali A log 2 dikurangi A log 3, yang akhir A log 3. Oke. Kita fokus ke mana nih? Ini ya. Kita lihat. B log M tambah B log N itu sama aja B log M N. Oke, kalau atau bisa dibalik gitu ya. B log MN sama dengan B log M tambah B log N. Kemudian B log M dikurangi B log N itu bisa kita sederhanakan jadi B log M per N. Kita lihat aja di sini ada yang sama nggak? Nih ya. A log 3, A log 2. Oke, ini kita pindah ke belakang kan jadi pangkat. Jadi gini kan ya. A log 3 pangkat 2 tambah A log 2 pangkat 2 dikurangi A log 3. Kita fokus yang depan dulu. Ini kan sama aja boleh. A log 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2. Itu ada di sifatnya tadi. Jadi kita bisa memisahkan perkalian ini atau dari yang penjumlahan dengan bilangan A-nya sama, itu bisa kita kalikan. Yang namanya sederhanakan kan dibolak-balik aja. Ini dikurangi dengan A log 3. Berarti ini jadi A log 3 pangkat 2 itu adalah 9. 2 kali 2, 4. 9 kali 4 adalah 36. Di sini adalah A log 36.
dikurangi A log 3. Ini A log X. Oke. Ya. Lalu di sini ada menggunakan sifat yang pembagian dijadikan pengurangan atau sebaliknya. Pengurangan nanti akan kita jadikan pembagian. Arti ini kan jadi A log 36 dibagi 3. A log X. Maka di sini hasilnya adalah 36 dibagi 3 itu nilainya 13 ya. A log X. A log X sama dengan A log 13. Maka nilai X ya itu adalah 13. Oke ya. A log X sama dengan A log 13, maka X-nya bernilai 13. Nah, jadi kita gunakan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan sebuah persamaan. Kita coba satu lagi yang nomor A di situ ada log X tambah log kali X min 3. Ini kan ada penjumlahan ya, Kemudian nilai A-nya kebetulan sama di situ, anggaplah A-nya sama-sama 1. Jadi 1 log X tambah 1 atau 10. Jadi kan tadi ini bukan 1 ya, 10 ya, karena 10 itu bisa hilang. Kita lihat tadi. Mana tadi? Ada di sini ya. 10 log X itu sama aja log X. Berarti kan tadi juga bisa kita sederhanakan. Jadinya nomor A itu adalah log X itu di jumlah, maka di sini dikalikan. Dikali dengan X min 3. Sama dengan 1. Log X kali X adalah X kuadrat. X kali min 3 itu adalah min 3X. Sama dengan 1. Ingat bahwa 1 itu tadi adalah B log B. Oke, yang sebelah kiri itu kan angka yang A-nya itu kan nggak ditulis. Aslinya kalau ditulis menjadi seperti ini. 10 log X kuadrat min 3X sama dengan, oke, biar bisa sama dengan yang kiri, kita pakai B-nya itu B log B kan bernilai 1. Kita B-nya pakai yang 10. Jadi 10 log 10. Oke, maka kita bisa menghitung nilai X-nya, kita ambil yang belakangnya aja. Sama dengan yang tadi, yang sebelah kanan. Berarti ini menjadi X kuadrat min 3X sama dengan 10. Maka kalian cari aja di situ menggunakan persamaan kuadrat ya. Nanti dapat nilai X-nya ada 2 kemungkinan. Ya, ini langsung cepat aja. Saya langsung dapat, nanti kalian coba sendiri ya. Di sini X min 5, X plus 2. Maka X-nya adalah 5, X adalah min 2. Oke, silakan dicoba sendiri kenapa dapat X min 5 dengan X plus 2. Atau X-nya dapat 5 dan X-nya min 2. Dengan menggunakan persamaan rumus ABC atau rumus coba-coba. Oke. Nanti yang lain bisa dicoba sendiri ya, karena waktu itu ada yang nanya contoh soal. Silakan, yang mau nyoba-nyoba sendiri silakan. Kemudian model fungsi lain yang berikut ya, di sini ada fungsi trigonometri. Jadi definisi fungsi trigonometri berdasar segitiga siku-siku. Ya, pertama misal diketahui segitiga siku-siku seperti berikut. Dalam segitiga siku-siku ada sisi miring, jadi kita fokus sekarang ke segitiga siku-siku ya. Dalam segitiga siku-siku itu yang pertama ada sisi miring ya.
Kemudian ada sisi tegak. Sisi tegak tentu yang tegak atau sejajar dengan sumbu Y. Oke, kemudian sisi datar, samping atau yang sejajar dengan sumbu horizontal. Untuk sudutnya di sini kebetulan bisa biasanya dalam bentuk dalam simbol theta, alfa dan semisalnya. Maka kalau misalkan kita diminta untuk mencari sinus T, oke, kita diminta untuk mencari sinus T, maka sin theta itu nilainya adalah sisi tegak per sisi miring. Kita fokus yang yang sebelah kiri. Cos T nilainya adalah sisi datar per sisi miring. Adapun tan T itu adalah sisi tegak per sisi datar. Kalau kosekan itu balikan dari 1 per sin theta. Jadi nilainya nanti akan dibalik juga. Yang awalnya tegak per miring. Atau biasanya saya gunakan itu depan ya. Jadi kan depannya sudut. Depan per miring. Maka nanti diubah jadi miring per depan atau miring per dekat. Lalu kalau sekan berarti nilainya adalah 1 per cos theta atau 1 per cos T. Lalu kotangan T itu adalah 1 per tan T. Ya, misalkan kita diminta untuk mencari nilai sinus theta di sini dengan sisi miringnya adalah 5, sisi depan sudutnya itu adalah 3, sisi samping sudutnya adalah 4. Maka nilai dari sin theta tersebut atau sin dari theta dari segitiga ini nilainya adalah depan per miring ya, depannya sudut itu 3, miringnya itu 5. Kalau cos theta berarti 4/5 kan samping per miring. Dan seterusnya nanti tan theta pun sama, kosekan sama, sekan sama, kotangan sama. Itu kalau trigonometri yang dilihat dari segitiga siku-siku. Berikutnya akan kita lihat ya, berikutnya nanti akan kita lihat ketika trigonometri dilihat dari lingkaran. Kalau fungsi trigonometri dilihat dari lingkaran ya, acuannya dari lingkaran, maka kita lihat di sini x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Waktu itu kan pernah kita bahas ya lingkaran, ternyata nilainya mirip-mirip dengan konsep Pythagoras juga. Ini pun juga sebenarnya sama mirip-mirip dengan segitiga siku-siku atau Pythagoras yang tadi. Oke. Ketika x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, r-nya adalah jari-jari ya. Oke, maka ketika kita diminta untuk mencari sin theta, ternyata sin theta itu adalah y per r. Ini ada R-nya, di sini ada Y-nya, di sini ada X-nya. Ini T-nya nih. Ingat tadi kan sin theta itu depan per miring ya. Maka sin T Y per R. Sama. Kalau cos itu sebenarnya mirip juga ya sama. Nah, sama-sama menggunakan samping per miring. Sampingnya di situ adalah variabel X. Sisi miringnya adalah nilainya R atau nanti simbolnya adalah R. Jadi nggak ada bedanya dari lingkaran dengan segitiga siku-siku. Sebenarnya, cuman biar nggak bingung nanti lingkaran Anda sendiri menggunakan XY, kalau yang segitiga siku-siku menggunakan depan dan samping atau tegak dan
datar. Nah, di sini ada nilai fungsi trigonometri untuk beberapa sudut lancip atau yang sering disebut sebagai sudut istimewa. Jadi ini bahasa lainnya adalah sudut istimewa nih. Sudut istimewa. Sudut istimewa nilainya kita fokus yang depannya aja di sini ada 0,30. Jadi ini maksudnya derajatnya ya. 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 dan 90 ini disebut sebagai sudut istimewa. Sudut 0 derajat itu sama dengan ya 0 ya, radiannya 0. Kalau sudutnya 30 derajat berarti pi per 6. Ingat bahwa nilai pi itu adalah 180. 180 per 6 kan? Ya, 180 per 6 itu kan berarti 180 dibagi 6. 180 dibagi 6 ya 30. Oke. Cara baca tabel sudut istimewa ya di SMA pernah ini. Apabila bacanya adalah sudutnya adalah 30 derajat, maka sin 30 bernilai setengah. Nanti acaranya tabel nih. Ketika cosnya adalah misalkan 90 derajat, maka nilai dari cos 90 itu adalah 0. Oke, ini kemungkinan juga waktu SMA dulu pernah menghafal ya. Kalau sering digunakan biasanya ingat. Lalu contohnya kalau misalkan tan-nya adalah tan 45 derajat, kita diminta untuk melihat berapa sih nilai dari tan 45. Maka kita bisa menjawab bahwa nilai dari tan 45 itu adalah 1. Adapun yang ini dari kosekan sampai kotangan itu sebenarnya tinggal dijadikan 1 per. Misalkan ya, sekan 30 derajat. Sekan 30 derajat. Itu sebenarnya nilai dari 1 per hasil sin 30. Ya, sin 30 itu kan bukan, ini sekan tuh cos apa? Sekan tuh dari cos ya, bukan sin, sorry. Kita tadi pakainya adalah sin, berarti kita gunakan kosekan aja. Ingat bahwa kosekan itu adalah 1 pernya dari sinus. Maka kalau nilai sin 30 adalah setengah, sehingga kosekan 30 itu adalah 1 dibagi dengan nilainya sin 30. Kebetulan sin 30 itu 1 per 2. Ini kan nilainya sama dengan 2. Maka hasilnya 2. Dan seterusnya nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu ada beberapa grafik fungsi sinus. Oke. Grafik fungsi sinus, kalau grafiknya adalah sin, itu kita langsung bisa tahu ya bahwa grafik sin itu kan seperti ini. Kalau kita fokusnya adalah 0,0, berarti kita ambil sinus, bahwa grafik sinus dimulai dari 0 nilainya. 0 itu yang di sini, yang di tengah-tengah situ. Kalau grafiknya adalah cos, maka dia mulai dari 1. Grafiknya ini kan dari 1 di situ. Oke. Adapun bentuknya tan ini sebenarnya asimtot ya, jadi dia tidak menyentuh. Oke, beginilah ya. Terus mulai dari sini dan seterusnya. Oke. Lalu kita lihat bahwa nilai-nilai sudut istimewa itu kan maksimal 1, minimal adalah min 1. Oke. Kalau nggak salah, pertemuan sebelumnya kita pernah bahas kuadran ya, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi nilai dari trigonometri itu maksimal 1, minimal min 1. Nggak mungkin nanti hasilnya adalah untuk sin konstan ya, nggak mungkin hasilnya adalah 4 misalkan, atau 1,5. Nggak mungkin.
Oke. Lalu ada kesamaan fungsi trigonometri. Jadi untuk sin negatif X itu adalah negatif sama dengan negatif X. Berarti kan ini kan fungsi ganjil ya, karena ketika dimasukin nilai negatif hasilnya adalah negatif. Adapun cos X itu fungsi genap. Karena ternyata ketika cos negatif X itu hasilnya adalah cos X tanpa ada negatif. Lalu kesamaan fungsi koordinat untuk 90 derajat, jadi 90 derajat min X itu adalah cos X sama dengan cos X. Misalkan, berapa sih nilai dari cos 45 derajat? Ternyata nilai cos 45 derajat itu nilainya akan sama dengan sin 90 min 45. Jangan 45, 30 aja, biar kita lihat perbedaannya. Sin cos 30 yaitu sama aja sin 90 min 30. Cos 30 kan tadi setengah ya. Akar 3. Nanti kalian bisa lihat di tabel sudut istimewa. Adapun sin 90 min 30 berarti kalau kita fokus ke dalam kurungnya, ini kan sin 60 derajat. Nah, ternyata sin 60 derajat pun juga sama setengah akar 3. Jadi terbukti ya. Untuk kesamaan fungsi koordinat nomor 2 itu pada kuadran 1. Kenapa kuadran 1? Karena di sini maksimal 90 derajat. Nah, di kuadran 1 ini semuanya positif. Berarti nilai dari cos itu positif, nilai dari sin positif, nilai dari tangan juga positif. Kita fokus yang depannya di sini ya. Oke, kemudian ada kesamaan fungsi koordinat untuk 180 derajat. Berarti ini kan 180 ada di sini ya. Nah, di antara 180 sampai 90 itu disebut kuadran 2, yang positif hanya sinus. Adapun yang lain itu bernilai negatif. Berarti nanti kita lihat di sini, cosnya hasilnya negatif. Tangannya juga negatif. Oke. Ini 180 min, berarti kan 180 sampai 90. Adapun yang bawah di situ 180 plus atau terkadang juga 270 min, ya, bebas. Nah, ini berarti ada di kuadran 3, karena 180 plus. Nah, di kuadran 3 yang positif itu adalah tangan ya. Kalau kita lihat hasil tangannya di sini positif ya. Lalu hasil cosnya negatif, hasil sinnya negatif. Karena kalau kita lihat di grafik pun juga hasilnya nanti negatif. Nah, kemudian 360 min berarti di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 yang positif cos, adapun sin dan tan itu negatif ya. Nanti kalian juga bisa menggunakan kalkulator. Pengen bukti nih, apa benar bahwa cos pada kuadran 3 positif, sin pada kuadran 3 negatif. Nanti coba aja pakai kalkulator saintifik. Misalkan cos 180 tambah 30, 210. Apakah di sini hasilnya positif? Nanti dicoba ya. Lalu sin 210, apakah nanti hasil sin negatif? Nanti bisa dicoba aja. Kemudian yang 5 ada kesamaan periodik ya, kesamaan periodik. Bahwa ternyata kalau misalkan sinusnya itu lebih dari 360 derajat, ya itu sebenarnya nilainya sama. Oke. Misalkan di sini nih, kita fokus ke X-nya aja. Oke. Sin 390. Ini kan sama aja sin 30 tambah 1 kali 360. Maka di sini kita fokus saja, berarti nilai dari sin 390 akan sama dengan sin 30 ya. Sin 390 derajat. Kemudian ada kesamaan Pitagoras bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1.
Lalu 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Lalu 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan sin X plus minus Y itu adalah sin X cos X tambah plus minus cos X sin cos sin. Kalau cos X plus Y berarti cos sin ya. Dan itu dibalik tandanya. Penjelasan di sini itu maksudnya dibalik. Jadi kalau awalnya misalkan cos X cos 5 plus 2. Maka nanti menjadi cos 5 kali cos 2 dikurangin. Karena kan tadi awalnya ditambah. Cos 5 kali sin 2. Oke, nah ini kesamaan-kesamaan akan kita gunakan nanti biasanya pada penyederhanaan dari trigonometri. Kesamaan sudut ganda sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Cos 2x adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau bisa juga 2 cos kuadrat x min 1, atau bisa juga 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini ada kesamaan setengah sudut ya, sin kuadrat x akan bisa kita ubah menjadi 1 min cos 2x dibagi 2. Kesamaan jumlah sin x plus sin y itu sama dengan 2 sin setengah x plus y kali cos setengah x min y. Kesamaan setengah sudut, jadi bentuk-bentuk ini juga bisa kita ubah nanti. Misalkan sin x cos x, sin x kali cos y gitu ya. Itu bisa aja setengah sin x plus y tambah sin x min y. Oke. Pada teorema Pitagoras ternyata bisa kita gunakan juga aturan kosinus maupun sinus. Ya. Jika A, B, C adalah sisi segitiga siku-siku A, B, C. C, A, B. Oke. Lalu sudut A adalah di hadapan A, sudut C di hadapan C, sudut B di hadapan B. Maka kita bisa mencari sisi ya, sisi C kuadrat. Oke. Nilai C kuadrat di sini adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Jadi kalian kembalikan ke persamaan. Lalu aturan sinus, berarti di situ aturan sisi dan juga sudut ya. Bahwa sisi A per sin A sama dengan B per sin B. B-nya di sini yang besar-besar kapital di sini sudut ya. Sama dengan sisi C per sin C. Per sudut hadap C. Oke. Di sini ada contohnya ya, kita diminta untuk ambil satu ya, nomor 2. Cos 5 pi per 6 itu berapa nilai trigonometrinya? 5 per 6 pi. Oke, ini kan sama aja bahwa pi itu kan 180 ya. Berarti di sini cos 5 kali 180 dibagi 6. 180 bagi 6 itu kan 30. Ini cos 5 kali 30. Cos 50 itu berapa? Cos 50 kan, cos 5 kali 30 maksudnya. Cos 5 kali 30 itu adalah cos 150. Nah, di sini berapa sih nilai cos 150? Ingat bahwa cos 150 itu sama aja cos 180 min 30 ya. Karena kan 180 min 30 itu adalah 150. Nah, di sini kita lihat kesamaan 180 min. Oke. Ketika cos 180 min itu nilainya adalah min cos X. Jadi kalau cos 180 min 30 berarti min 30. Ingat-ingat ya. Nanti kalian juga bisa scroll lagi ke slide-nya. Oke, berarti di sini dari mana sih? Oke. Nah, di sini
Berarti ini sama aja cos 30, kita ambilnya 30. Min cos 30. Nilai dari cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka diskresinya min 1/2 akar 3. Otomatis nilai dari cos 150 itu adalah min setengah akar 3. Kalian coba gunakan kalkulator aja buat buktinya. Nah, yang lain juga bisa dicoba-coba. Yang satu dicoba di rumah, 3, 5, 6 ya, biar belajar mandiri. Mungkin di internet pun juga ada. Oke, di sini buktikan kesamaan berikut. Apakah benar bahwa cos X kali sec X dibagi 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X? Nah, kalau pembuktian persamaan itu kita gunakan kesamaan-kesamaan trigonometri tadi atau sifat-sifatnya. Kita lihat aja di sini ya. Yang nomor A, X sec X dibagi dengan 1 plus tan kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Kita fokus yang ke kiri aja. Oke. Nah, step by step. Yang pertama, yang bisa kita otak-atik ya. Kosekan kali sec X. Ingat bahwa sec X itu adalah 1 per cos X kan ya. Jadi ini sama aja cos X kali 1 per cos X. Bagi dengan 1 plus tan kuadrat X. Hasilnya adalah cos kuadrat X. Yang atas, cos X dikali 1 per cos X itu bisa kita coret. Maka hasil sebelah kiri itu adalah 1 per 1 plus tan kuadrat X. Oke. Sama dengan cos kuadrat X. Oke. Nah, di sini kita bisa bebas ya. Apakah nanti kalian mau langsung menyelesaikan sebelah kiri atau di otak-atik ya? Di sini juga bisa juga kayak gini. 1 plus, ini satu paket pindah ke kanan jadi perkalian. Cos kuadrat X kali 1 plus tan kuadrat X. Berarti ini kali 1, ini kali sana. Cos kuadrat X tambah cos kuadrat X tan kuadrat X. Apakah hasilnya 1 gitu ya? Berarti ini sama aja 1 sama dengan 1 cos kuadrat X 1 plus sama baik lagi deh. Enggak. Kita lihat 1 per 1 plus tan kuadrat X ya di atas. Cari yang ada tan kuadrat X. Oke, ini juga bisa nih. Bahwa cos kuadrat X bisa diubah juga 1 plus cos 2X dibagi 2. Kita lihat lagi yang lain. Oke, di sini perhatikan. Ada 1 plus tan kuadrat X itu nilainya sama dengan secant kuadrat X. Ya. Lalu yang atas, sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah 1. Ini kita pegang dulu. Oke, kita fokus yang sebelah kiri dulu aja. Berarti ini kan sama aja 1 per sin. 1 per tadi berapa? Secant ya. Secant kuadrat X. Jadi 1 plus tan kuadrat X itu boleh diganti sebagai 1 per secant kuadrat X. Ingat bahwa secant itu kan 1 per cos ya. Berarti di sini kan 1 per cos kuadrat X. Nah, ini bentuk seperti ini itu sama aja 1 dikali cos kuadrat X. Ternyata yang sebelah kiri dapat cos kuadrat X.
Sehingga di sini hasilnya pun sama. Jadi terbukti bahwa nilai kosekan X kali sek X dibagi 1 plus tan kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X. Oke, ini langkah seperti ini bisa, atau mungkin langsung aja dari yang tadi ini nggak perlu kita jadikan 1 per cos ya, kita langsung 1 per tan kuadrat X itu kita jadikan sekan kuadrat X. Ini cara lain juga bisa. Yang atas didiamkan, yang bawah langsung kita ganti bahwa 1 plus tan kuadrat X itu adalah sekan kuadrat X. Oke. Ingat bahwa sekan kuadrat X itu kan gini ya. Yang sebelah kanan dihapus saja. Sekan kuadrat X itu kan sama aja sekan kali sekan. Ini maksudnya gini. Ini kuadrat X ya. Cos X kali sek X sama dengan sek X kali sek X sama dengan cos kuadrat X. Oke, ini dicoret nih. Sisa cos X dibagi sek X sama dengan cos kuadrat X. Nah, ini kita ubah nih. Jadi, cos X dibagi 1 per cos X. Ini pindah ke atas jadi dan ternyata terbukti ya. Oke. Nanti kemungkinan akan ada beberapa cara, maksudnya bisa jadi beberapa orang itu memiliki cara berbeda asalkan tahu sifatnya yang digunakan. Oke. Dan pembuktiannya pun nanti akan sama. Jadi tidak ada paten dalam pembuktian, dalam langkah pembuktian. Yang penting kalau misalkan dilihat itu dia terbukti. Contohnya dengan menggunakan 2 langkah terbukti ya. Oke. Nah, di sini bisa dibuktikan juga yang lain, bisa dicoba-coba sendiri, ada banyak ya. Pembuktian dari persamaan. Dan ini terakhir, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Bisa dicermati dulu 5 menit. Kalau pada diem semua berarti saya anggap cukup.